WiFi Raisu harga exercise Rp2.000 masih bisa terbang atau enggak? Enaknya dibeli atau enggak? Kita bahas nanti ya. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas. Dan IHSG hari ini menguat akhirnya ternyata ya. Di akhir sesi perdagangan hari Senin 7 Juli 2025 ditutup menguat 0,5%. Tutup di 6.900.93, masih di dalam range 6815-6971. Jebol mana nih? Breakout 6971 atau malah turun ke bawah 6815? Masih sama seperti kemarin sebenarnya pembahasannya kalau IHSG sih ya. Dia akan makin besar peluang untuk ke 7100 kalau breakout 6971. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 6815 ya peluang untuk lanjut turun ke bawah 6745 dan lanjut ke 6600 itu jadi semakin besar. Jadi buat yang lagi trading jangan lupa tetap stay safe. Buat yang bisa pantau nggak ada salahnya juga tradingnya fast trade atau trading jangka pendek dulu. Buat yang nggak bisa pantau, sahamnya dipilih benar-benar dan money manajemennya dijaga, risk manajemennya diterapin gitu ya. Jangan lupa jualan pokoknya, terutama kalau sudah cuan ya. Kalau sudah cuan nyampe di area-area resisten atau area-area targetnya dijual, jangan baper. Oke segitu. Dan sekarang kita bahas saham yang kasih cuan lah ya, happy cuan dulu lah kita. Ada beberapa saham yang udah kasih cuan. Pertama Beef, ini tadi waktu pagi-pagi live Instagram tiba-tiba muncul dia ya. Beef muncul, belinya itu di harga, sebentar biar nggak salah harganya nih. Beef tadi itu belinya di sini loh, ngantri di 266 ya, sekitar itulah 266. Dapat barang dan sekarang tutup di 282, jadi ada cuan. Buat fast trade dulu bisa di TP dulu lah ya. Jadi buat yang udah cuan, udah take profit, happy cuan. Buat yang masih belum TP, masih di hold, pasang trailing stop di paling bawah 270 lah, atau berapa nih, 274 boleh pasang aja dulu trailing stopnya sekarang nih. Kemudian yang kedua ada BRPT. Nah si BRPT tadi sempat ada yang nanya, kemudian dibahas nih. Ada beberapa skenario. Yang pertama jelas ini memang masih uptrend, tapi momentum uptrendnya sudah melemah. Sudah ada 2 kali divergence. Kemudian satu hal yang jadi poin positif adalah waktu dia breakout 1630-nya ini adalah high value, jadi dia ada break structure dan lanjut. Ada tanda atau sinyal untuk lanjut uptrend sebenarnya. Tapi saya pribadi nggak pilih ini saham untuk trading nge-swingnya agak santai, karena ya masih ada yang lain. Tapi untuk trading copet-copet atau fast trade itu bisa dengan stop lossnya tadi itu sempat dibahas di bawah 1525. Jadi nggak perlu di bawah 1435 stop lossnya. Nah buat tadi yang udah beli, sekarang ada floating profit. Kalau misalnya belum dijual itu pasang trailing stop di 1625, atau kalau kita lihat strukturnya di intraday berarti 1615 ya. Mudah-mudahan sih masih ada cuan, jual aja dulu nggak masalah sih, di TP dulu nggak masalah, tapi cuan lah. Kemudian yang berikutnya adalah laba yang pertama barang hari Jumat nih, harusnya udah punya, entah hari Jumat atau hari Kamis. 2 hari itu sempat dibahas soalnya. Di kedua hari itu dibahas. Maksud saya adalah entah belinya hari Jumat atau hari Kamis, sama-sama sudah ada barang harusnya. Dan hari ini udah nyampe area target TP1 di 264 sampai 268. Kemudian harusnya udah floating profit, jadi happy cuan. Buat yang udah dijual ya, udah dijual itu happy cuan. Buat yang belum dijual masih di hold, pasang trailing stopnya itu di 260 boleh lah, pasang sekarang aja supaya besok enak kalau ternyata turun
bisa terjual gitu ya, bisa TP dulu. Tadi pagi paling enggak belinya tadi pagi waktu market lagi baru buka. Market baru buka, dia open gap up terus rame. Kita bahas bisa dibeli waktu di live IG dan sekarang menguat lumayan, alhamdulillah, happy cuan. Kemudian berikutnya kita bahas saham yang ada di dalam watchlist. Yang pertama ada AADI. Si AADI terakhir masuk ada di dalam list rekomendasi strateginya ya, tanggal 7 ya seingat saya, beli di 6950. Jadi buat yang udah punya barang simpan dulu aja, nggak masalah, selama nggak turun apalagi tutup di bawah 6650 masih aman simpan dan semoga lancar ke 8000-an. Kemudian berikutnya ada data. Ini strateginya beli di 1235, belum dapat barang karena luar ini baru 1240 ya. Buat yang masih minat beli data, ngantri 1235 atau 1230 dulu boleh lah ya, supaya nggak terlalu banyak risiko, karena stop lossnya di bawah 1125 dan target TP1 ada di 1475. Kemudian yang berikutnya ada ABMM. ABMM hijau hari ini tapi masih di dalam range candle tanggal 2 Juli, jadi masih di dalam range inside bar. Sebelumnya pernah ada strategi belinya di 2940 atau 2930, boleh, udah dapat barang harusnya ya. Di hold dulu nggak masalah. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 yang ada di 3300, selama nggak turun apalagi tutup di bawah 2770 masih aman disimpan. Kemudian berikutnya ada Doit. Nah, si Doit dapat barang ya, karena kemarin sempat ada strategi yang belinya ngantri di 366 dan 346. Jadi 366 nya udah dapat barang. Seenggak-enggaknya tadi waktu market lagi jalan di Asia atau di spill lah, boleh dibeli buat yang minat. Tapi belinya diatur size-nya ya, diatur money manajemennya. Mudah-mudahan ini ada tanda rebound yang enak dalam waktu dekat ke depan. Yang jelas stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 328. Jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 328 masih aman disimpan. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 yang ada di 450. Kemudian berikutnya ada Astra. Hijau hari ini menguat 1,3%. Hold dulu nggak apa-apa, simpan dulu nggak masalah. Pasang trailing stop buat yang udah punya barang, mungkin beli di harga agak-agak bawah gitu. Berapa nih, 4500, 4560, 4550 boleh. Tapi sih ini di hold dulu aja, karena kalau di zoom out ini kelihatan sideways dengan range yang menyempit. Mudah-mudahan ini lancar paling nggak ke 4900 atau 5000 dulu lah ya. Selama nggak turun dan tutup di bawah 4290 ini masih relatif aman kalau mau disimpan. Kemudian berikutnya ada SMDR. Nah, SMDR kemarin sempat dibahas, strateginya memang skenario yang pertama ngantri di 292 atau 290, nggak dapat, tapi ternyata naik nembus ke atas 322. Buat yang udah beli misalnya tadi waktu nembus ke atas 322 atau wah kayaknya mau nembus nih, beli gitu ya. Intinya buat yang udah punya barang disimpan dulu nggak masalah, stop lossnya tetap seperti yang dibahas kemarin, yaitu di bawah 296 berarti ya. Mudah-mudahan ini jadi satu tanda bullish reversal dan lancar ke 400 ya si SMDR-nya. Kemudian yang berikutnya ada Pegeo. Si Pegeo hijau sih hari ini, hijau menguat 1,8% ya, masih relatif aman disimpan selama nggak turun ke bawah 1260. Buat yang udah punya barang hold dulu nggak apa-apa, mudah-mudahan lancar ke 1600 ya. Berikutnya ada Ratu, malah naik ya. Saya nungguin 6100 nggak dikasih, tapi oke lah. Buat yang belum punya barang, besok misalnya pengen banget beli Ratu, mau ngantri silahkan. Misal ngantri di 6750 boleh, ngantri di 6850 boleh. Yang jelas stop lossnya di bawah 6225 aja, tapi jangan langsung ditinggal kalau ternyata abis kena stop loss ya. Mudah-mudahan ini bisa lancar ke 9000. Ini ada tanda rebound yang lumayan sih ini. Atau langsung mau disikat di 7000 juga boleh, stop lossnya sama-sama di 6200 ya. Mudah-mudahan lancar ke 9000 lah. Berikutnya ada Saratoga. Saratoga ini masukin list besok, buat besok. Sebenarnya saya ngantrinya atau nunggunya agak bawah nih, 1400-an tuh ya, 1450, 1400 atau 1320. Karena stop loss di bawah 1205 ya, 1200 atau lebih
bawah dikit lah. Tapi inilah kok anteng di sini nih 1590 1600-an anteng di situ dia. Seolah-olah bikin double bottom sorry. Tapi ini inside bar kalau kita lihat candlenya ya. Berada di dalam range candle tanggal 19 Juni kemarin tuh. Selama anggap aja 2 pekan terakhir. Ini si Saratoga kalau ternyata besok atau dalam waktu dekat ke depan naik ke atas 1650, ini ada peluang rebound yang lebih besar. Peluangnya lebih besar untuk lanjut naik ke atas maksudnya. Mudah-mudahan bisa breakout 1930 jadi strukturnya udah nggak downtrend lagi dan lanjut ke atas 2000 ganti harga berarti. Jadi buat yang minat beli Saratoga, misalnya nih udah beli, buat yang udah beli ya udah stop lossnya di kalau lihat swingnya sih stop lossnya di sini ya, atau sini aja lah, stop lossnya pasang di bawah 1550 buat yang udah punya barang. Buat yang belum punya barang sabar karena ini memang mesti nunggu. Mudah-mudahan bisa breakout 1650. Kalau breakout 1650 ini bisa lebih oke. Ada peluang yang lebih besar untuk lanjut naik gitu ya. Berikutnya si Wifi nih. Jadi Wifi ini ceritanya Raisu nih. Raisunya itu sebanyak-banyaknya berapa? 2,9 miliar saham kalau nggak salah, ingat saya. Ya 2,94 miliar saham. Jadi kalau digabung dengan saham beredar sebelumnya jadinya itu 5, sekian miliar lah. Kalau misalnya kita hitung dengan asumsi atau kita pakai data laporan keuangan yang sudah rilis terakhir yaitu kuartal pertama 2025. Jadinya nanti pasti pernya akan naik karena kan saham beredar naik terus IPS-nya jadi turun, kemudian ya disetahunkan jadi saya tadi hitung kurang lebih sekitar 6 bulan, kemudian si pernya kurang lebih jadi 30-an sekian ya kalau kita pakai data yang data kuartal pertama kemarin. Data itunya laporan keuangannya. Aduh, kenapa saya belibet sekali ngomongnya. Dan sebenarnya tujuan right issue-nya itu bagus ya. Duit dia dipakai untuk ekspansi lah, pakai untuk kan dia lagi bangun bangun jaringan internet jelas. Bangun jaringan internet yang temanya itu proyek fiber to the home. Nah, intinya targetnya itu sekitar 5 juta rumah lah. 5 juta rumah di tahun 2025. Target ini kalau misalnya dihitung pakai asumsi yang konservatif fantastis ya. Ini menggiurkan sekali estimasi pendapatannya. Tapi saya nggak mau bahas itu. Kalau kita misalnya pengen beli sekarang nih, ini ceritanya Wifi kan udah naik lumayan, bukan lumayan lagi, udah berlipat-lipat nih dari awal tahun 2025 sampai sekarang kan. Kemudian Raisu sekarang harga exercise-nya 2000, sama dengan harga market sekarang kurang lebih ya. Nah, pertanyaannya adalah beli nggak nih? Kira-kira masih bisa naik nggak nih? Kalau pertanyaannya seperti itu, saya akan lihat respon marketnya aja. Saya kesampingkan si estimasi perhitungan dari proyeknya. Saya akan lihat si respon marketnya dari sisi teknikal berarti. Oke, kita akan lihat dari beberapa bulan ke belakang. Anggap aja ya dari Juli sampai ke Februari lah. Februari sampai Juli, Februari 2025 sampai Juli. Di dalam beberapa bulan itu Wifi cenderung sideways, anggap aja sideways, meskipun range-nya menyempit ya. Paling bawah range-nya di 15.20 dan paling atas 27.30. Akan sangat bagus kalau berhasil breakout 27.30, tapi saya nggak mau ngomongin itu karena masih jauh. Nah, selama bikin range sideways ini volumenya mengecil, itu satu hal yang bagus sebenarnya. Dan waktu harga naik nendang ke atas volumenya naik. Kemudian beberapa view-nya kita persempit ya. Anggap aja beberapa bulan yang lebih pendek lah, 2-3 bulan terakhir gitu. Range-nya jadi menyempit di sekitar 2440 sampai 1895. Kalau kita tarik trend line ini juga bisa sih ditarik kayak gini ya. Ya.
Oh, ini magnetnya nyala. Kalau kita tarik trendline kayak gini, ya masih jadi resisten. Yang cukup menarik adalah level gap ini nih. Breakdown ya sih? Enggak di breakdown. 1980 ini enggak di breakdown karena sebelumnya ini kan ada gap ya antara 1980 sampai 2070 nih. Enggak di breakdown. Jadi anggap aja masih direspon jadi support ya sampai sekarang. Jadi buat yang masih minat atau masih mau incer wifi, level yang dipantau untuk jadi level stop lossnya adalah 1890. Jadi selama nggak ke bawah 1895 masih ada peluang untuk ke sekitar 2200 lagi. Meskipun akan jauh lebih enak kalau dia berhasil nge-breakout si 2150 ya, area itulah. Breakout 2150 ini akan memperbesar peluang untuk bukan lagi ke 2200 ya, ke ini 2440 atau bahkan 2600-an. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita nggak bisa menutup fakta kalau si wifi ini masih ada di dalam range yang cukup lebar, yaitu 1520 sampai 2730. Highest close-nya sementara ini di tahun ini ada di 2610. Jadi kalau misalnya saya ada di posisi yang pengen banget beli wifi terus mau beli sekarang juga, stop lossnya di 1890 aja boleh gitu ya. Kalau kena stop loss gimana? Kalau kena stop loss jangan ditinggal dulu karena range sideways-nya cukup lebar tadi itu ya. Tungguin di area hijau ini nih. Jadi di range di bawah 1800 sih ya. Antara areanya itu antara 1730 sampai 1520. Tungguin di situ, nemu sinyal rebound dibeli lagi boleh. Siapa tahu bikin semacam pattern triangle, descending triangle gitu ya. Jadi kan ada peluang untuk manfaatin range-nya lagi. Gitu sih. Kurang lebih seperti itu wifi-nya. Jadi ini kenapa dibahas juga karena lagi rame, kemudian ada yang nanya. Gitu ya, semoga menjawab bagi yang bertanya. Sekarang kita bahas saham yang di request lainnya. Saham yang di request lainnya di kolom komen. Ada beberapa saham lagi, ada satu saham lagi yang di request ya. Saham yang di request ada Goto. Kemarin sebenarnya udah dibahas, tapi oke kita bahas lagi si Goto. Balik lagi ya, pembahasannya masih sama sebenarnya. Goto lebih enak kalau berhasil ke atas 61 nih. Dan ada peluang ke 68 berarti. Dan makin nggak enak kalau turun ke bawah 55. Sebenarnya sesimpel itu sih pembahasan Goto kali ini ya. Karena ini 55 bukan karena tapi mudah-mudahan 55 ini masih bisa jadi supportnya. Jangan turun bawah 55, kayak enak nih. Kalau kita ganti view-nya jadi line chart ini mirip kayak bikin double bottom ya. Mudah-mudahan breakout 60 61 itulah. Karena kalau di breakout ya ada peluang ke 65 68. Jadi ada peluang untuk naik lebih tinggi, ada peluang untuk trading, tapi saya lebih cenderung pilih yang lain. Itu sih. Kurang lebih kayak gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian berikutnya kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk tanggal 8 Juli 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham yang pertama ada AMRT. AMRT hari ini menguat 3%, tutup di 2400. Saya pikir masih bisa lanjut ke 2100 gitu ya, turun, tungguin di situ gitu. Tapi ternyata ini menguat nih. Menguat tutup di 2400. Jadi kalau view-nya kita persempit lagi, balik lagi. Sebelum kita bahas view yang lebih sempit dari beberapa pekan terakhir, 3 pekan terakhir. Jadi sebelumnya ini sudah ada setup yang kebentuknya di bulan Mei. Target TP1 ada di 2940 belum dites. Dan strukturnya memang masih downtrend. High valid ada di 3080 juga belum dites. Mudah-mudahan sih bisa ke sana ya. Atau bahkan breakout 3080 lah. Nah, kemudian kita bahas view-nya yang lebih sempit. Kita bahas view-nya yang lebih sempit dari tanggal 23 Juni sampai sekarang. Ini zigzag harganya udah ada higher loh. Kalau kita nah, kalau kita gambar zigzagnya akan ada zigzag higher low.
dari sini naik ke sini, dari sini naik turun ke sini. Dari candle tanggal 23, low candle tanggal 23 naik ke high tanggal 25, terus turun ke low tanggal 26, terus naik ke high tanggal 1 Juli. Kemudian apa namanya? Mudah-mudahan bisa breakout ya. Kalau breakout berarti ya ada zigzag higher low, ada zigzag higher low dan bikin higher high lagi. Gitu. Jadi strateginya buat yang minat beli AMRT besok, strateginya buy break aja. Belinya kalau naik ke atas 2410, stop lossnya di bawah low hari ini, yaitu di bawah 2290, jadi stop lossnya di 2280 ya. Dan targetnya ngincer target TP1 di 2940. Terus reward rasionya lumayan tuh, masih oke. Kemudian berikutnya ada cuan. Hari ini menguat. Kemarin seingat saya ini pernah dibahas, mantul dari area hijau-hijau nih ya, ini area oke, dan bisa dibeli kalau naik ke atas 11.975. Jadi buat yang udah punya barang simpen aja dulu, nggak masalah. Buat yang belum punya, ngantrinya boleh di 12.000 oke lah ya. Stop lossnya di bawah 11.025 ya, di 11.000 atau lebih bawah. Kemudian targetnya semoga lancar ke 14 ribuan. Itu sih. Kemudian yang ketiga ada Raja. Nah, Raja hari ini menguat 10,5%. Lumayan nih, volumenya juga lumayan meskipun masih belum berhasil di atas rata-rata 20 hari terakhir. Masih di bawah rata-rata 20 hari terakhir. Raja berhasil tutup di atas 2460. Dan buat yang udah punya barang ya di hold dulu aja, nggak masalah ya. Buat yang belum punya barang ini ngantri aja belinya di 2410. Stop lossnya di bawah 2250 aja. Kemudian targetnya masih tetap di 3000-an. Jadi buat yang minat silahkan bikin order belinya, boleh pakai GTC order di 2410. Stop lossnya pakai conditional order aja di 2240 gitu ya. Dan TP-nya langsung pasang pakai conditional order juga bisa di 3060. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga. Manfaatkan fitur-fitur smart order atau conditional order masing-masing. Dan saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.